Al-muallif yaitu Syekh Ibrahim Al-Laqani menjelaskan dua keistimewaan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita meyakini berdasarkan dalil-dalil dan ijma' seluruh umat Islam bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah afdalul makhluqat, adalah makhluk yang paling utama. Salatullah salamullah alal hadi rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naqra. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa jaizun fi haqqihim kal akli wa kal jima'i lin nisa fil hilli wa jami'un ma'na alladhi taqarrara syahadatal islami fatrahil mirah wa lam takun nubuwatun muktasabah walau raqa fil khairi a'la aqabah bal dhaka fadlullahi yu'tihi liman yasha'u jallallahu wahibul minan wa afdalul khalqi alal itlaqi nabiyuna famil ani shiqaqi wal anbiya yalunahu fil fadli wa ba'dahum malaikah dzil fadli hadza wa qaumun fassalu id faddalu wa ba'du kullin ba'dahu qad yafdulu bil mu'jizati uidu takarruma wa ismatal bari li kullin hatima wa khussa khairul khalqi an qad tamama bihil jami'a rabbuna wa ammama bi'athatahu fasyar'uhu la yunsakhu bi ghairihi hatta zamanu yunsakhu. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita, mengumpulkan kita dalam majelis yang mulia yang menjadi taman dari taman-taman surga. Semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan istiqamah, menetapkan taufiknya sehingga kita bisa istiqamah dalam majelis ilmu. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Mari kita mulai dengan mengikhlaskan niat kita lillahi ta'ala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya sahnya suatu amal ibadah itu bergantung dengan niatnya. Atau sesungguhnya sempurnanya amal ibadah itu tergantung kepada niatnya. Hadirin rahimakumullah,
kita akan kembali membaca nazam yang ke-69 dan 70. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa khussa khairul khalqi an qad tammama bihil jami'a rabbuna wa ammama bi'athatahu fa syar'uhu la yunsakhu bi ghairihi hatta zamanu yunsakhu. Wa khussalan ten khususaken sapa khairul khalqi saapi-apike makhluk yaiku Kanjeng Nabi Muhammad angkat tamamma yento teman-teman wis nyampurnaaken bihi kelawan khairul khalqi al jami'ah ing sekabehane para nabi sapa Rabbuna pangeran kita Allah wa ammama lan wis ngerataaken sapa Allah sapa Rabbuna bi'atsatahu ing kautuse Kanjeng Nabi maring sekabehane menungso lan jin. Hadirin rahimakumullah, dalam nazam ini al-muallif yaitu Syekh Ibrahim Al-Laqani menjelaskan dua keistimewaan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita meyakini berdasarkan dalil-dalil dan ijma' seluruh umat Islam bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah afdalul makhluqat. Adalah makhluk yang paling utama. Makhluk yang paling mulia secara mutlak. Ini yang sudah kita bahas sebelumnya. Beliau lebih mulia dari seluruh para nabi. Beliau lebih mulia dari seluruh para malaikat. Bahkan beliau juga lebih mulia dari amal soleh yang kita lakukan. Beliau lebih mulia daripada Ka'bah. Lebih mulia daripada langit. Lebih mulia daripada arasy. Beliau juga lebih mulia dari sholat yang kita lakukan, lebih mulia dari puasa yang kita lakukan, lebih mulia dari seluruh amal soleh yang kita lakukan. Itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dibandingkan dengan seluruh para nabi yang lainnya, beliau memiliki keistimewaan-keistimewaan yang sangat banyak. Di antara keistimewaan itu adalah yang disebutkan oleh muallif dalam kitab ini. Wa khussa khairul khalqi an qad tammama bihil jami'a rabbuna wa ammama bi'satahu. Yang pertama, bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penyempurna seluruh para nabi. Artinya, beliau adalah penutup seluruh para nabi. Beliau adalah nabi yang terakhir. Tidak ada lagi seseorang yang diangkat menjadi seorang nabi setelah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang masih hidup pada masa sekarang masih ada. Tetapi yang diangkat setelah Nabi Muhammad, kenabiannya itu sudah tidak ada lagi. Nabi yang masih hidup misalnya sekarang masih ada Nabi Isa alaihi salam yang masih hidup berada di atas langit kedua. Yang nanti pada akhir zaman yang menjadi salah satu tanda besar kiamat adalah nuzulu Isa, turunnya Nabi Isa alaihi salam. Beliau masih hidup, hanya saja beliau diangkatnya menjadi nabi itu sebelum nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga Nabi Khadir alaihi salam. Menurut al-qaulur rajih,
pendapat yang unggul, beliau adalah Nabiullah, beliau adalah nabinya Allah. Ada pendapat yang mengatakan beliau seorang wali, tetapi pendapat yang unggul mengatakan bahwa beliau adalah seorang nabi. Beliau ini juga masih hidup pada masa sekarang, masih ada. Tetapi beliau diangkat menjadi seorang nabi itu jauh sebelum Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan beliau sudah hidup pada masa Nabi Musa alaihi salam. Maka ketika kita mengatakan bahwa Nabi Muhammad adalah penutup para nabi, bahwa Nabi Muhammad adalah nabi yang terakhir, artinya adalah bahwa Nabi Muhammad adalah yang terakhir diangkat menjadi seorang nabi. Setelahnya, setelah Nabi Muhammad, nggak ada lagi seseorang yang diangkat menjadi seorang nabi lagi. Itu maksud dari keyakinan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah nabi yang terakhir. Beliau adalah penutup dari seluruh para nabi. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalil yang menunjukkan bahwa nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah penutup para nabi itu sangat banyak. Ada di antaranya dari ayat-ayat Al-Qur'an dan ada di antaranya dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang menunjukkan bahwa Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi yang terakhir, penutup dari para Nabi, adalah dalam surat Al-Ahzab ayat 40. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulallahi wa khataman nabiyyin." Muhammad itu bukanlah ayah salah seorang laki-laki di antara kalian, tetapi Muhammad adalah Rasulullah wa khataman nabiyyin, dan penutup dari para nabi. Wa khataman nabiyyin, dan Muhammad adalah penutup para nabi. Ini adalah nas dalam Al-Quran yang menjelaskan, yang menegaskan bahwa Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah penutup dari para nabi. Kemudian dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jumlahnya sangat banyak. Hadis yang menjelaskan tentang kenabian Nabi Muhammad adalah yang terakhir itu sangat banyak. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Asy-Syaikhani Al-Bukhari wa Muslim, dan juga selain Al-Bukhari wa Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kanat Banu Israila tasusuhumul anbiya. Kullama halaka nabiyyun khalafahu nabiyyun. Wa innahu la nabiyya ba'di." Banu Israel itu selalu didampingi oleh para nabi. Setiap kali seorang nabi di antara mereka itu meninggal dunia, wafat, maka digantikan oleh nabi yang lain. Dan sesungguhnya tidak ada nabi setelahku. Nah, pernyataan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wa innahu la nabiyya ba'di," ini memberikan penegasan bahwa tidak ada yang diangkat menjadi nabi lagi sepeninggal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu diperkuat dengan kalimat sebelumnya. Kalimat sebelumnya ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang pergantian para nabi. Secara khusus beliau menceritakan tentang Bani Israel, keturunan Nabi Yakub alaihissalam. Bahwa Bani Israel ini
termasuk mereka mendapatkan keistimewaan dari Allah bahwa mereka itu dalam kehidupan mereka selalu dibimbing, selalu mendapatkan petunjuk dari seorang nabi. Setiap masa ada nabi yang diutus kepada mereka. Ini apa namanya? Bani Israel. Nah, setiap masa mereka selalu ada nabi yang mendampingi mereka, yang memimpin mereka, yang selalu memberikan nasihat, yang selalu membina kehidupan mereka. Di saat ada seorang nabi itu wafat, maka diangkat nabi yang lain oleh Allah untuk menggantikannya. Ada nabi lagi yang meninggal, maka diangkat lagi nabi berikutnya menggantikannya. Ada nabi lagi yang wafat, maka digantikan lagi nabi berikutnya, begitu seterusnya. Sampai pada masa Nabi Isa alaihissalam, orang-orang Bani Israel, mereka selalu didampingi dan dibina oleh seorang nabi. Nah, kan cerita tentang pergantian, adanya penggantian setelah nabi wafat, ada pengganti nabi yang lain. Setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wa innahu la nabiyya ba'di, dan sesungguhnya tidak ada nabi lagi setelahku. Artinya setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu wafat, maka sudah nggak ada lagi nabi yang diangkat menjadi nabi setelah beliau. Nggak ada lagi yang diangkat menjadi nabi setelah beliau. Hadirin rahimakumullah. Kemudian dalam hadis yang lainnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wa khutima biyan nabiyyun. Lengkapnya, wa ursiltu ilal khalqi kafatan wa khutima biyan nabiyyun. Aku ini diutus kepada seluruh manusia, ke seluruh makhluk manusia dan jin, wa khutima biyan nabiyyun, dan diakhiri denganku seluruh para nabi. Ini juga dalil dari hadis yang sangat terang. Hadis ini rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwa seluruh para nabi itu dipungkasi atau ditutup dengan kenabian Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada hadis yang lainnya bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau menceritakan tentang sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang, dan ini adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang beliau sampaikan kepada kita umatnya. Beliau mengatakan, wa innahu sayakunu fi ummati salasuna kadzabun. Beliau menyebutkan bahwasanya pada umatku nanti itu akan muncul 30 para pendusta. Dan ini tidak untuk membatasi, karena para pendusta jumlahnya sangat banyak sekali sampai zaman sekarang ini. Bahwa beliau mengatakan akan ada di umatku ini 30 para pendusta. Kulluhum yaz'umu annahu nabiyyun. Seluruh dari 30 pendusta ini masing-masing mengaku sebagai seorang nabi. Pendusta, secara dusta mereka mengaku sebagai seorang nabi. Tadi ini konteks pembicaranya juga sangat jelas, bahwa mereka yang akan mengaku-ngaku sebagai seorang nabi pada akhir zaman, artinya setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu adalah para pendusta. Kemudian beliau menegaskan, wa ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di, wa ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di. Dan aku, padahal aku ini adalah penutup dari
para nabi, nggak ada lagi nabi setelah aku. Nah, ini penegasan lagi dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa nggak akan ada lagi seseorang yang diangkat menjadi seorang nabi. Dalam hadis yang lain, hadisnya sangat banyak ya, kita menyebutkan beberapa saja. Hanya untuk memperkuat, karena satu hadis yang kita sebut dan satu ayat yang sudah kita sebut sudah meyakinkan kita bahwa tidak ada lagi nabi setelah nabi kita Muhammad. Dengan pengertian tidak ada yang diangkat menjadi nabi lagi setelah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau kana ba'di nabiyyun lakana Umaru." Lakana Umar. Lakana Umar. Apabila ada seorang nabi setelahku, apabila ada, seandainya ada, tetapi enggak ada. Seandainya ada nabi setelah aku, maka dia pastilah Umar. Tetapi Umar bukan nabi dan enggak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan ayat dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka seluruh umat Islam itu sepakat bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah penutup dari seluruh para nabi. Ini sudah mujma' alaih, sudah disepakati oleh seluruh umat Islam, tidak adanya nabi lagi, tidak adanya yang diangkat menjadi nabi lagi setelah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bil ijma'. Udah selesai. Ini sebuah permasalahan dalam agama yang sudah selesai. Tidak bisa diotak-atik lagi kemudian menjadi pemahaman lain atau muncul sebuah ajaran yang mengatakan ada nabi setelah Nabi Muhammad dengan istilah apapun, itu tidak dibenarkan lagi. Untuk itulah jika kemudian ada seseorang mengaku menjadi seorang nabi, seperti apapun orangnya, seperti apapun bentuknya, sehebat apapun orangnya, maka kita tidak boleh untuk membenarkannya. Kita wajib untuk menolaknya, kita wajib untuk mendustakannya, mengatakan kepadanya bahwa kamu adalah kadzab, kamu adalah seorang pendusta, kamu adalah seorang pembohong, seperti apapun model orangnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini harus diwaspadai munculnya orang-orang yang mengaku-ngaku sebagai seorang nabi. Karena dalam sejarah bahkan yang kita saksikan hari ini, itu saja masih banyak bermunculan orang-orang yang mengaku menjadi seorang nabi. Setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu belum lama Rasulullah wafat, itu sudah banyak orang yang mengaku menjadi seorang nabi. Seperti Musailimah Al-Kadzab, Al-Ansi, As-Sajjah dan seterusnya, mereka mengaku juga sebagai seorang nabi. Baru Nabi wafat sudah ada yang mengaku menjadi seorang nabi. Tetapi kemudian para nabi-nabi palsu itu diperangi oleh Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, khalifatu Rasulillah. Sehingga mereka kemudian mereka bisa dinyahkan, bisa dihabisi dengan pengertian sebagian mereka ada yang kembali kepada Islam, sebagian mereka ada yang kemudian terbunuh dan habis orang-orang yang mengaku-ngaku menjadi nabi ini. Hadirin rahimakumullah. Dan pada masa-masa berikutnya juga selalu muncul orang-orang yang mengaku menjadi seorang nabi. Yang paling terkenal dan sekarang masih banyak para pengikutnya dan memiliki jaringan yang luas
jaringan secara internasional mereka itu ada di belahan negara-negara di dunia ini, mereka itu ada dan eksis, termasuk di Indonesia ini adalah Ahmadiyah, Al-Qadianiyah. Ini masih muncul dan ada, menyebar sampai sekarang. Kalau di Indonesia ada dua kelompok Ahmadiyah, ada JAI, ada GAI. Kalau JAI itu Jamaah Ahmadiyah Indonesia, kalau GAI itu Gerakan Ahmadiyah Indonesia. Nah, keduanya adalah kelompok yang sama-sama Ahmadiyah, pengikut Ghulam Ahmad, yang berasal dari Qadian, India, tetapi keduanya berselisih paham, tidak akur satu dengan yang lainnya, saling bermusuhan satu dan dengan lainnya, tetapi mereka semuanya adalah pengikut Ghulam Ahmad Al-Qadiani yang mengaku sebagai seorang nabi. Kalau JAI di Indonesia itu sudah difatwakan sesat oleh MUI. Sudah difatwakan sebagai kelompok yang sesat di luar Islam oleh MUI. Tetapi GAI belum ada fatwa secara resmi tentang kesesatannya, tetapi mereka memiliki ajaran yang sama, kurang lebih sama, meskipun tidak sama persis. Kurang lebih sama karena mereka adalah sama-sama pengikut Ghulam Ahmad yang dia sendiri mengaku sebagai seorang nabi. Mereka sangat besar, mereka ada di Eropa, mereka ada di Asia, mereka ada di Afrika, bahkan di Eropa seperti di Inggris dan sekitarnya, mereka itu memiliki pengikut yang cukup banyak. Di Indonesia juga cukup banyak pengikut mereka. Ini harus diwaspadai karena akidah mereka itu bertentangan dengan akidah Islam, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menegaskan bahwa Nabi Muhammad SAW itu penutup dari para nabi. Mereka memiliki alasan-alasan, bahkan memiliki kilah-kilah yang mereka buat-buat. Mereka terkadang mengatakan bahwa Ghulam Ahmad itu adalah nabiyun mustaqil, nabi yang mandiri, nggak ada kaitannya dengan Nabi Muhammad dan memiliki syariat yang baru. Tetapi sebagian mereka kemudian mengatakan bahwa Ghulam Ahmad itu adalah nabiyun zilli, yaitu nabi yang masih dalam bayang-bayang Nabi Muhammad. Artinya nabi yang mengikuti Nabi Muhammad. Sebagian mereka mengatakan beliau adalah nabi mujaddid, nabi sebagai seorang pembaharu dari ajaran Nabi Muhammad. Sebagian mereka kemudian mereka mengatakan beliau adalah nabi dengan makna yang lain. Artinya nabinya tetap, tetapi mereka memaknainya dengan makna-makna yang mereka rekayasa seolah-olah mereka akidahnya tidak bertentangan dengan akidah Islam. Padahal yang mereka aku sebagai nabi tadi, memang dia juga mengaku sendiri sebagai seorang nabi. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah maka harus diwaspadai kelompok ini. Di antara keyakinan mereka yang seperti ini didasarkan kepada ayat yang mereka kemudian selewengkan maknanya. Atau begini, ayat yang tadi kita jadikan sebagai dasar bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah khatamun nabiyyin, penutup dari para nabi, itu dimaknai oleh mereka dengan makna yang berbeda.
Mereka ketika memaknai ayat wa khataman nabiyyin, maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin rasulallahi wa khataman nabiyyin. Ketika menafsirkan wa khataman nabiyyin, mereka mengatakan bahwa khatam di sini artinya adalah cincin perhiasan. Mereka memaknainya seperti itu. Sehingga mereka mengatakan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah cincin perhiasan dari para nabi. Nah, penafsiran seperti ini adalah penafsiran yang salah, penafsiran yang menyimpang, penafsiran yang mengada-ada. Kenapa? Karena ayat ini sudah dijelaskan oleh ayat ini. Bagaimana maksudnya ayat ini sudah dijelaskan oleh ayat ini? Yaitu bahwa ayat ini memiliki qiraah lain. Kita tahu bahwa Al-Quran itu diturunkan atau ada qiraat di dalam bacaan Al-Quran. Ada yang namanya qiraat sab'ah, yang mutawatirah, ada qiraat asyarah dan seterusnya. Itu qiraat-qiraat itu dalam ilmu tafsir, qawaidut tafsir disebutkan bahwa al-qiraat yufassiru ba'duha ba'dun. Bahwa qiraat-qiraat yang ada di dalam Al-Quran itu saling menafsirkan sebagian dengan sebagian yang lain. Dan itu berarti ayat ditafsirkan oleh ayat dalam versi qiraah yang lainnya. Seperti ayat ini wa khataman nabiyyin, satu qiraah yang umum kita baca wa khataman nabiyyin. Tetapi ada qiraah lain itu yang membaca ayat ini dengan dikasrah taknya, mengatakan wa khatiman nabiyyin. Bukan wa khatama, tetapi wa khatima, wa khatiman nabiyyin. Nah, maka wa khatiman nabiyyin, qiraah wa khatiman nabiyyin itu menjelaskan, menafsirkan qiraah wa khataman nabiyyin. Artinya kalau misalnya khataman nabiyyin bisa dibelokkan kepada makna cincin perhiasan, maka wa khatiman nabiyyin tidak bisa dibelokkan ke makna cincin perhiasan, dan justru wa khatiman nabiyyin menjelaskan wa khataman nabiyyin bahwa yang dimaksud dengan khataman nabiyyin adalah khatiman nabiyyin, yaitu penutup dari para nabi seluruhnya. Nggak ada lagi yang diangkat menjadi nabi setelah beliau. Satu. Dan para ulama tafsir menjelaskan sebuah kaidah wa khairu ma fassartahu bil warid. Sebaik-baik penafsiran adalah yang kamu tafsirkan dengan yang warid. Ayat ditafsirkan dengan ayat, ayat ditafsirkan dengan hadis, maka itu adalah sebuah penafsiran terkuat yang tertinggi yang bisa untuk dijadikan sebagai pedoman dalam menafsirkan Al-Quran. Selain ayat ini dijelaskan oleh ayat ini sendiri dalam versi qiraat yang lain, ayat ini juga sudah dijelaskan dalam hadis Rasulullah yang tadi telah kita baca. Ada berapa tadi? Ada 4 hadis, itu semuanya adalah menafsirkan ayat wa khataman nabiyyin. Seperti hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda wa khutima biyan nabiyyun. Di sini sudah jelas wa khutima biyan nabiyyun, dan diakhiri dengan aku seluruh para nabi. Lafadz wa khutima bisa nggak diartikan dicincini, diberi cincin? Nggak bisa. Orang Arab itu kalau mengatakan memakai cincin bukan
dengan mengatakan wa khutima atau wa khotama. Tetapi mereka mengatakan takhattama ya takhattamu. Bukan menggunakan kata khotama atau khutima menggunakan mabni lil majhul, enggak. Wa khutima biyan nabiyun hanya memiliki satu makna, bahwa para nabi itu ditutup denganku, yaitu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditambah satu hadis tadi, satu hadis yang sangat terang tadi mengatakan bahwa di akhir zaman akan muncul 30 para pendusta, masing-masing mengaku menjadi seorang nabi. Apa kata Nabi di akhir hadisnya? Beliau mengatakan wa ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di. Perhatikan lafadznya sama. Beliau mengatakan wa ana khatamun nabiyyin, sama dengan ayat tadi wa khataman nabiyyin. Di sini lafadznya sama. Nabi mengatakan wa ana khatamun nabiyyin. Terus lafadz khatamun nabiyyin ini ditafsirkan oleh pernyataan Nabi berikutnya la nabiyya ba'di. Berarti arti khataman nabiyyin adalah la nabiyya ba'di. Tidak ada nabi setelahku. Maka tidak ada keraguan lagi di sini bahwa makna wa khataman nabiyyin dalam ayat Al-Ahzab ayat 40 itu artinya adalah bahwa beliau adalah akhirul anbiya wal mursalin. Beliau adalah nabi dan rasul yang terakhir, nggak ada lagi yang diangkat menjadi nabi setelah beliau. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga kita secara akal dikatakan, kalau dikatakan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh orang Ahmadiyah bahwa beliau adalah cincin perhiasannya para nabi, secara zahir kayak-kayaknya mereka memuji Nabi, tetapi hakikatnya mereka itu mencela dan menghina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena secara akal cincin dan yang dicincini yaitu jari itu lebih utama yang dicincini. Kalau seandainya seseorang itu menggunakan cincin, kemudian cincinnya ini nggak bisa dilepas, mungkin dia tambah gemuk sehingga nggak bisa dilepas cincinnya berharga, harganya mahal. Nah, tapi kalau tidak dilepas maka itu akan membahayakan tangannya karena akan terkena misalnya penyakit. Nah, sehingga dokter kemudian mengatakan ini gimana? Cincinnya yang dipotong atau tangannya yang dipotong. Orang yang berakal sehat, orang yang waras, maka dia akan mengatakan cincinnya saja dipotong. Meskipun harganya mahal, ya meskipun harganya mahal nggak apa-apa, karena jari lebih mahal daripada cincin. Kecuali orang bodoh. Kalau orang bodoh mungkin tangannya aja potong, eman-eman cincinnya. Nah, kalau orang waras dia akan memilih cincin yang dikorbankan, bukan jarinya. Itu menunjukkan bahwa jarinya ini lebih mulia, lebih berharga, lebih mulia, lebih utama daripada cincinnya. Maka ketika orang Ahmadiyah misalnya mengatakan bahwa Nabi Muhammad adalah diibaratkan cincin dan para nabi lainnya adalah jarinya, maka ini menghina Nabi Muhammad. Berarti mereka mengatakan selain Nabi Muhammad lebih mulia daripada Nabi Muhammad. Padahal bil ijma' kita kemarin sudah kita bahas bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam afdalul makhluqat mutlaqan. Nabi Muhammad adalah makhluk yang paling mulia secara mutlak. Enggak ada lagi yang lebih
mulia dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari makhluk ini. Nah, ini argumentasi akliyah yang bisa kita sampaikan kepada mereka yang memaknai wa khataman nabiyyin dengan makna cincinnya para nabi. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan keistimewaan kedua yang Allah anugerahkan kepada Nabi kita Muhammad khairul khalqi, yaitu bahwa wa ammama bi'atsatahu, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau itu diutus kepada seluruh manusia dan jin. Berbeda dengan para nabi sebelumnya. Kalau para nabi sebelum nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu diutus kepada kaumnya. Mereka diutus kepada kaumnya saja. Hanya kepada manusia yang menjadi kaumnya. Meskipun di sini jika mereka ketemu dengan selain kaumnya, mereka juga akan berdakwah. Hanya saja secara khusus mereka memang diutus kepada kaumnya untuk fokus dakwah terhadap kaumnya masing-masing. Berdasarkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nasai dan lainnya, beliau bersabda, wa kana an-nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassatan wa bu'itsu ila an-nasi kaffatan. Dahulu seorang nabi itu diutus kepada kaumnya khassatan, secara khusus. Dahulu seorang nabi itu diutus kepada kaumnya secara khusus. Wa bu'itsu ila an-nasi kaffatan, dan aku ini diutus kepada seluruh manusia, kepada manusia seluruhnya. Beliau diutus bukan hanya untuk orang Arab, bukan hanya untuk orang Quraisy, tetapi untuk kabilah-kabilah lainnya. Beliau diutus bukan hanya untuk orang Arab, tetapi juga untuk orang Ajam, untuk seluruh manusia dan bahkan juga untuk seluruh jin. Beliau bukan hanya diutus untuk seluruh manusia, tetapi juga untuk seluruh jin. Hadirin rahimakumullah. Ada ayat-ayat yang lainnya yang menjelaskan tentang masalah ini. Nah, bukan ayat yang lainnya, kita belum menyebut ayat, tadi hadis. Banyak ayat yang menjelaskan bahwa Nabi Muhammad itu bi'asatuhu, itu ammat, artinya umum untuk seluruh manusia dan jin. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Furqan ayat 1. Allah Subhanahu wa taala berfirman, liyakuna lil alamina nadhira. Liyakuna lil alamin. Agar Nabi Muhammad itu terhadap alam semesta nadhira, orang yang menjadi orang yang memberikan peringatan. Artinya yang berdakwah kepada siapa? Kepada alamin. Dan para ulama menjelaskan bahwa yang dimaksud di sini adalah jami'ul insi wal jin, seluruh manusia dan jin. Dalam ayat yang lain, dalam surat Saba ayat 28, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnasi." Nah, di sini dikatakan wa ma arsalnaka, dan tidaklah aku mengutus kamu wahai Muhammad illa kaffatan linnasi basyira, kecuali untuk memberikan kabar gembira kepada seluruh manusia, wa nadhira, dan memberikan peringatan kepada manusia yang kafir dengan azab nanti di akhirat. Nah, di sini sudah juga sangat jelas
wa ma arsalnaka illa kaffatan linnasi basyiran wa nadhira. Kemudian dalam ayat yang lain, dalam surat An-Nisa ayat 79, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa arsalnaka linnasi rasula, dan kami Allah mengutus kamu kepada seluruh manusia sebagai rasul. Ayat-ayat ini semuanya menjelaskan bahwa bi'tsatuhu diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini bukan terkhusus kepada seorang nabi, sebuah kaum tertentu, tetapi kepada seluruh manusia dan juga seluruh jin. Apakah Nabi Muhammad diutus kepada para malaikat? Ada khilaf di antara para ulama. Sebagian ulama mengatakan ya, Nabi Muhammad juga diutus kepada seluruh para malaikat. Sebagian ulama mengatakan enggak, Nabi Muhammad tidak diutus kepada seluruh malaikat, tetapi hanya kepada seluruh manusia dan jin. Alasan pendapat yang kedua ini adalah karena para malaikat itu enggak butuh kepada seorang nabi yang mengajak mereka masuk Islam atau memberikan kabar gembira kepada mereka dengan surga atau memberikan ancaman mereka dengan neraka. Mereka nggak membutuhkan itu. Mereka nggak membutuhkan kepada tabsyir wal inzar. Kenapa? Karena al malaikatu khuliqu majbulina bitta'ah. Karena para malaikat itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tidak memilih kecuali memilih ketaatan. Yang harus kita pahami, malaikat itu juga punya iradah, bukan majbur, bukan. Mereka punya iradah, tetapi iradahnya itu, kehendaknya itu hanya ke kanan terus. Maksudnya hanya memilih mereka kebaikan saja. Mereka nggak pernah memilih kemaksiatan, apalagi kekufuran. Maka seluruh para malaikat, mereka sudah beragama Islam. Semuanya muslimun. Seluruh para malaikat, semuanya ta'i'un. Mereka adalah makhluk yang taat kepada Allah. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah bermaksiat terhadap apa yang diperintahkan kepada mereka, dan mereka senantiasa menjalankan apa yang diperintahkan terhadap mereka. Sama sekali nggak pernah melanggar, nggak pernah meninggalkan kewajiban, dan nggak pernah mereka itu melakukan perkara yang diharamkan. Jika kondisi para malaikat itu seperti itu, semuanya adalah muslim, maka nggak perlu ada yang mengajaknya masuk Islam. Jika keadaan para malaikat itu semuanya adalah ta'i'un, semuanya adalah taat kepada Allah, senantiasa menjalankan yang diperintahkan dan meninggalkan yang diharamkan, maka nggak perlu ada nabi yang ngasih iming-iming surga, iming-iming pahala nanti di akhirat. Tidak perlu ada seorang nabi yang mengancam mereka dengan azab nanti di akhirat, karena mereka sudah taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pendapat yang kedua tadi mengatakan Nabi Muhammad tidak diutus kepada para malaikat. Tapi pendapat yang pertama tadi yang kita sebutkan berpendapat bahwa Nabi kita Muhammad itu juga diutus untuk para malaikat, tetapi bukan dalam rangka untuk tabsyira wa nadhira, bukan dalam rangka untuk dakwah, mengajak mereka masuk Islam atau memberikan kabar gembira dan ancaman terhadap mereka, namun sebagai tasyrifan lin nabiyyi Muhammad, sebagai penghormatan dan pemuliaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ketika dikatakan bahwa Nabi Muhammad itu diutus bukan hanya untuk kaumnya, tetapi untuk seluruh manusia, bentuk pemuliaan Allah kepada Nabi Muhammad. Ketika ditambah lagi beliau bukan hanya kepada seluruh manusia, tetapi juga kepada seluruh jin, menambah kemuliaan Nabi Muhammad. Dan ketika ditambahkan lagi bahwa beliau juga diutus kepada seluruh para malaikat, ini juga menambah kemuliaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini satu pendapat dari sebagian para ulama. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah maka ada ijma yang menetapkan tentang masalah ini, yaitu yang dinukil oleh Al-Hattab Al-Maliki dalam kitab Mawahibil Jalil. Beliau mengatakan wala khilafa fi umumi bi'atsatihi sallallahu alaihi wasallam ila jami'il insi wal jinni. Beliau mengatakan tidak ada khilaf. Apa artinya nggak ada khilaf? Yang sepakat, nggak ada khilaf artinya ijma. Tidak ada perbedaan pendapat di antara umat Islam tentang keumuman bi'tsahnya Nabi, ratanya diutusnya Nabi ila jami'il insi wal jin, pada seluruh manusia dan jin. Karena itulah maka kemarin kita sebutkan bahwa manusia, karena dakwah Nabi, ada sebagian mereka yang masuk Islam, ada yang sebagian mereka yang tetap dalam kekufurannya. Demikian juga jin, di antara mereka ada yang masuk Islam, di antara mereka ada yang taat kepada Allah, di antara mereka juga ada yang tetap dalam kekufurannya. Kenapa ada jin yang muslim? Karena mereka juga objek dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah juga berdakwah kepada kelompok jin ini, sehingga sebagian mereka ada yang masuk Islam dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian pengajian kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Ini sebagai pengulangan dari pengajian sebelumnya. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.